Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita dipilih oleh Allah untuk bisa istiqomah hadir ke Masjid Al-Muhajirin ini untuk bisa sholat berjamaah, untuk menghadiri kajian-kajian yang diadakan di Masjid Al-Muhajirin ini. Semoga Allah terus menolong kita agar kita menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya, istiqomah hadir ke Masjid Al-Muhajirin ini, istiqomah ngaji hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, setiap ada diadakan suatu pengadilan, misalnya tentang sengketa sosial yang terjadi di suatu negara atau di negara itu, maka ada kebiasaan yang diambil oleh raja itu untuk selalu mengajak anaknya yang masih remaja itu diajak untuk menghadiri pengadilan itu, dan anak tadi itu diperbolehkan untuk berbeda pendapat dengan sang raja, diperbolehkan. Bahkan kalau memang pendapatnya itu bisa diterima secara akal, maka raja tadi tidak segan-segan memakai pendapat anaknya itu menjadi sesuatu keputusan. Kenapa raja tadi melakukan seperti itu? Karena sang raja tadi sedang menyiapkan putranya untuk menggantikan dia, untuk menjadi raja, Apabila nanti sang raja ini meninggal dunia, kalau raja kan diganti ketika meninggal dunia. Lalu suatu hari terjadi sengketa antara dua orang bertetangga. Yang satu itu pemilik kebun, yang satu lagi pemilik binatang ternak. Nah, dua orang ini bersengketa dan minta keadilan kepada raja. Seperti biasanya, raja tadi mengajak anaknya. Nah, si A misalnya, si pemilik kebun itu mengadukan kepada raja karena kambing-kambing dari si B misalnya, tetangganya itu masuki kebunnya, sehingga tanaman-tanaman yang ada di kebunnya itu menjadi rusak, padahal sudah siap panen. Maka sang raja dengan mudah mengambil suatu keputusan bahwa si B, pemilik ternak, itu harus mengganti kebun yang rusak tadi dengan cara apa? Memberikan kambing-kambingnya kepada si A, kepada pemilik kebun. Maka karena sang anak merasa ini keputusan yang kurang bagus, kurang adil, maka sang anak berpendapat, karena tadi memang diperbolehkan. Sang anak bilang gini, maaf ayah, maaf raja, misalnya seperti itu. Karena saya punya pendapat yang berbeda. Kalau menurut saya lebih adil apabila si B ini
si B ini yang pemilik kambing yang merusak tanaman-tanaman yang ada di kebun si A itu diberikan tugas untuk menyelesaikan untuk menanam kembali pohon-pohon yang rusak. Jadi yang punya kambing itu diberi tugas seperti itu, disuruh menanam pohon kambing yang rusak, menanam pohon yang rusak sampai baik kembali, sampai siap panen kembali. Lalu si A diberi tugas atau diserai memelihara kambingnya si B. Maka segala hasil yang dihasilkan kambing-kambing itu dimanfaatkan oleh si A ya. Oleh si A. Si A itu bisa memerah susunya, kalau bisa beranak itu diambil anaknya gitu. Nanti kalau sudah sama-sama baik kembali, pohon-pohon tadi sudah baik kembali, maka pohon tadi diserahkan kembali ke si A dan kambing-kambing tadi diserahkan kembali ke si B. Maka semua yang hadir saat itu puas dengan pandangan dari sang anak tadi, sangat puas dan semuanya menerima. Dan raja pun tidak malu-malu, walaupun itu pendapatnya anaknya, dia tidak malu untuk memakainya ya. Langsung itu jadi suatu keputusan. Bapak Ibu tahu barangkali cerita ini, siapakah sang raja itu dan siapakah sang anak itu? Raja tadi itu adalah Nabi Daud, sedangkan anaknya adalah Nabi Sulaiman. Dan memang kelak Nabi Sulaiman itu menjadi raja, menjadi nabi dan menjadi raja, penggantinya Nabi Daud sebagai raja. Ketika Nabi Sulaiman ini menjadi raja, maka beliau diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berbicara dengan burung misalnya, atau dengan hewan-hewan. Dia punya tentara yang sangat banyak. Tentaranya terdiri dari jin dan manusia. Jadi ada tentara-tentara jin yang bantu Tentunya jin itu jin yang Islam ya. Jin itu ada dua macam, ada yang Islam, ada yang kafir. Kalau jin yang menggoda kita sampai sekarang itu adalah jin atau iblis yang kafir. Dan ada di antara mereka yang Islam. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, juga ketika Nabi Sulaiman itu menjadi raja, menjadi nabi, beliau juga punya kendaraan berupa angin ya. Bisa kemana-mana dengan dengan dibawa oleh angin itu ya. Dan banyak sekali keistimewaan yang dimiliki oleh Sulaiman. Bahkan Nabi Sulaiman itu merupakan orang yang paling kaya ya. Sampai hari ini itu merupakan orang yang paling kaya. Tidak ada lebih kaya dari Nabi Sulaiman. Sampai hari ini kalau dihitung-hitung hartanya 9 naga itu masih kalah hartanya dengan Nabi Sulaiman. Maka karena Nabi Sulaiman mengerti bahasa hewan seperti semut juga burung, suatu hari Nabi Sulaiman mendapatkan berita dari salah satu tentaranya yang berupa burung, yaitu burung hudhud, bahwa di suatu tempat, katanya burung hudhud ini ada sebuah negara yang sangat makmur, dipimpin oleh seorang wanita, oleh seorang ratu wanita yang kelak ratu ini kita kenal dengan nama Ratu Balqis. Tapi ratu ini dan semua penduduk kerajaan ini itu menyembah matahari. Maka mendengar berita itu, Nabi Sulaiman langsung menulis surat kepada Ratu Balqis. Menulis surat intinya bahwa Ratu Balqis harus tunduk kepada agamanya Allah, yaitu Islam. Dan Ratu Balqis harus menjalankan syariat-syariat Islam. Jadi ratunya yang disuruh berislam dulu oleh siapa? Oleh Nabi Musa. Kalau ratunya sudah beragama Islam, nanti insya Allah
rakyatnya akan beragama Islam. Seperti itu. Maka setelah surat itu ditulis oleh Sulaiman, lalu dibawa oleh burung hudhud tadi dan disampaikan ke Ratu Balqis. Setelah Ratu Balqis membaca surat itu, dia mengumpulkan para tentaranya untuk apa? Untuk bermusyawarah ya. Jadi ratu-ratu saat itu atau raja saat itu sering bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Maka Ratu Balqis bermusyawarah dengan panglima perangnya, dengan para pembesar tentaranya, sehingga diambil suatu keputusan bahwa apa? Di situ yang memutuskan, majelis saat itu yang memutuskan adalah apa? Barangkali Sulaiman ini sedang iri kepada apa? Kepada kemakmuran negara kita, katanya. Mereka mengambil kesimpulan seperti itu. Maka kalau itu benar, mari kita beri hadiah, gitu ya. Sulaiman kita beri hadiah. Agar apa? Agar tidak menyerang kita. Jadi keputusannya mereka tidak berperang, tapi memberi hadiah kepada Sulaiman. Maka diutuslah oleh apa? Oleh Ratu Balqis untuk memberikan hadiah berupa emas, permata, kain sutra dan lain sebagainya. Burung hudhud tadi terus menjadi pengintai mata-mata, semacam mata-mata. Sebelum utusan Ratu Balqis ini nyampe, burung hudhud sudah nyampe ke Nabi Sulaiman untuk memberi kabar bahwa utusan Ratu Balqis akan memberi hadiah, gitu ya. Akan beri hadiah. Maka Nabi Sulaiman menyiapkan segala sesuatunya sehingga apa? Begitu utusan ini nyampe di istananya Nabi Sulaiman, mereka menjadi minder. Gitu. Karena apa? Karena ternyata istana Nabi Sulaiman itu jauh lebih mewah dibandingkan istananya Ratu Balqis. Jauh lebih mewah. Mereka jadi minder. Dan Nabi Sulaiman tanpa diberitahu kalau diberi hadiah, Nabi Sulaiman langsung bilang bahwa hadiah yang kalian berikan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan yang diberikan Allah kepada aku, katanya Nabi Sulaiman. Jadi langsung Nabi Sulaiman itu menyatakan kepada utusan tadi bahwa apa? Pemberian Allah itu jauh lebih hebat dibandingkan hadiah yang disiapkan oleh Ratu Balqis. Maka Nabi Sulaiman bilang, bawa kembali olehmu hadiah-hadiah ini, gitu. Maka utusan tadi pulang lagi. Setelah pulang, Ratu Balqis ini rapat lagi dengan apa? Dengan para pembesarnya, ya, untuk mengambil sebuah keputusan. Lalu keputusan yang diambil adalah apa? Nah, Ratu Balqis dan negeri Sabak itu menyerah kepada Sulaiman dan mereka masuk Islam. Untuk menyatakan keislamannya, Ratu Balqis hadir sendiri ke istananya Nabi Sulaiman. Insya Allah kisah ini Bapak Ibu sudah tahu bahwa akhirnya Ratu Balqis ini nanti menjadi istrinya Nabi Sulaiman dan beliau ini menjadi orang pemeluk agama Islam. Cuman barangkali pada kesempatan malam ini mari kita ambil hikmah yang bisa kita ambil untuk apa? Untuk kehidupan kita, agar kita bisa sukses, ya. Bisa sukses dalam hidup di dunia ini dan juga sukses dalam hidup di akhirat. Jadi kalau kita mempelajari kisah dari para nabi, para sahabat, para tabi'in misalnya, maka kita harus bisa mengambil hikmah, ya. Agar apa? Agar kita ini yang tadinya misalnya sombong, kita menjadi rendah hati, gitu. Yang tadinya kita ini terlalu pede, kita menjadi apa? Waspada, gitu. Berhati-hati, gitu, dan lain sebagainya. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dalam perjalanan tadi itu Ratu Balqis itu menuju ke istananya Nabi Sulaiman.
laki-laki mata-mata Nabi Sulaiman, yaitu burung Hudhud, memberitahu kalau Ratu Balkis sedang menuju ke istananya Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman mikir bagaimana caranya untuk menunjukkan kebesaran Allah kepada Ratu Balkis, sehingga Ratu Balkis itu sangat yakin nanti untuk bisa masuk Islam. Dan ternyata ditemukan caranya ya. Nabi Sulaiman mengumpulkan tentaranya yang terdiri dari jin dan manusia tadi. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasana Ratu Balkis ke sini yang sangat cepat? Sekarang ini Ratu Balkis sedang menuju ke sini. Siapa yang bisa membawa singgasananya itu sebelum Ratu Balkis nyampe di sini? Waktu itu ada jin yang dikenal dengan nama jin Ifrit, itu angkat tangan itu, saya bisa gitu ya. Nah, yang disampaikan jin Ifrit ini diabadikan Allah di Al-Quran surat An-Naml ya, ayat 39. Ana atika bihi qabla an takuma mim maqamik. Jin Ifrit bilang, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Wah, luar biasa cepatnya. Padahal permintaan Sulaiman bagaimana? Sebelum Ratu Balkis datang. Nah ini jin Ifrit ini bilang apa? Sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduk. Berarti sangat cepat. Itu sudah memenuhi standar dari siapa? Dari Nabi Sulaiman. Tapi di antara yang hadir itu ternyata ada seorang manusia yang angkat tangannya. Saya bisa lebih cepat. Lebih cepat dari apa? Sebelum berdiri dari tempat duduk. Itu diabadikan oleh Allah di Quran surat An-Naml ayat 40. Nanti Bapak Ibu bisa baca lagi. Bisa baca artinya, bisa baca tafsirnya dan sebagainya. Seorang manusia tadi ternyata menguasai Alkitab di saat itu, dan beliau berkata, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Kata manusia tadi, aku akan membawa singgasana Ratu Balkis itu sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Luar biasa ya. Potensinya manusia itu. Potensinya manusia. Sebelum berkedip ternyata apa? Singgasana Ratu Balkis memang sudah sampai di istananya Nabi Sulaiman. Kita nggak tahu caranya bagaimana, pokoknya ini Allah yang mengabadikan peristiwa ini ya. Dan Nabi Muhammad waktu itu tidak hadir di sini karena Nabi Muhammad belum apa? Belum lahir ya. Nabi Muhammad belum tidak hadir pasti. Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah bahwa pernah ada peristiwa seperti ini. Dan Nabi Muhammad menceritakan kepada kita lewat Al-Quran ya, lewat Al-Quran. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kisah yang saya sampaikan tadi itu diabadikan oleh Allah di Quran surat An-Naml ayat 29 sampai 40. Nanti bisa dibaca. Hikmah pertama yang bisa kita ambil bahwa ada kalanya kita itu harus menunjukkan kehebatan kita yang berasal dari Allah untuk apa? Membuat hati orang kafir itu kedar gitu. Agar mereka itu grogi gitu. Jadi orang kafir bukan sesama muslim ya, bukan membuat kedar semua sesama muslim. Sesama muslim itu saudara kita ya. Saudara kita. Yang buat kita kedar itu adalah apa? Orang kafir atau yang mendukung orang kafir yang seperti yang disampaikan oleh Sulaiman tadi. Begitu dia mau dikasih hadiah, Sulaiman bilang, hadiahmu itu loh nggak ada apa-apanya ya dibandingkan yang aku terima dari Allah gitu. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di pemilihan presiden nanti atau anggota DPR, DPRD dan sebagainya, kalau ada yang mau ngasih uang 100.000 ya dijawab ya, pemberian Allah itu jauh lebih besar ya, dibandingkan yang Anda kasih ini gitu ya. Pemberian Allah itu jauh lebih besar.
maka saya tidak butuh dengan uang 100.000 itu. Jadi bilang seperti itu. Jangan sampai kita itu apa? Memilih sesuatu yang membuat kita sengsara 5 tahun yang ke depan ya, yang membuat kita sengsara 5 tahun ke depan. Jadi mari kita gunakan hati kita itu, hati nurani kita. Jangan sampai apa? Kita itu menentukan pilihan dengan apa? Dengan otak kita. Kadang otak kita itu salah ya. Tapi kalau hati nurani enggak ya. Hati nurani enggak pernah salah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu juga pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya. Ketika siapa itu? Bilal itu disiksa, maka Abu Bakar langsung bertindak apa? Mau membebaskan Bilal dari apa? Dari perbudakan. Maka mau dibeli Bilal itu oleh Abu Bakar. Begitu orang kafir menyebutkan sebuah harga yang sangat besar, Abu Bakar bilang tidak pakai menawar. Abu Bakar langsung dibelinya ya. Bilal langsung dibelinya, enggak pakai menawar. Itu menunjukkan apa? Abu Bakar itu menunjukkan bahwa apa? Umat Islam itu tidak pernah lemah untuk menghadapi hal-hal seperti itu ya. Nah, ini juga menjadi pemicu bagi kita untuk bekerja keras ya, agar kita itu menjadi kaya ya. Kalau anak-anak kita motivasi agar apa? Agar mereka menjadi kaya. Kalau mereka menjadi kaya nanti bisa apa? Bisa membela agama ini dengan apa? Dengan tegar gitu. Mereka tidak mempunyai hati yang lemah gitu. Mereka tidak punya hati yang lemah. Seperti Abu Bakar tadi itu. Seperti yang dilakukan Abu Bakar, seperti yang dilakukan Nabi Sulaiman. Mari kita tiru ibu bapak. Itu hikmah yang pertama. Lalu hikmah yang kedua yang bisa kita ambil, potensi manusia itu ternyata lebih hebat dibandingkan potensinya jin. Tadi itu, jin itu mampu memindahkan apa? Singgasana Ratu Balkis dari Sabak ke istana Nabi Sulaiman sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari duduknya. Tapi manusia bisa lebih cepat. Yaitu apa? Yaitu sebelum matanya berkedip. Itu menunjukkan apa? Potensi manusia itu jauh lebih hebat dibandingkan potensinya jin. Maka mari kita gali potensi manusia itu ya. Mari kita gali. Kenapa kita kok belum bisa? Ini tadi ada syaratnya ya. Syaratnya apa tadi? Menguasai kitab ya. Menguasai kitab. Berarti apa? Untuk bisa mendapatkan karomah dari Allah. Itu kan karomah ya. Karomah dari Allah, maka kita harus menguasai kitab ya. Bagaimana Sunan Giri dulu bermain-main dengan apa? Dengan santrinya. Sunan Giri waktu itu memendam apa? Ada batu banyak oleh Sunan Giri dipendam gitu ya. Lalu Sunan Giri tanya kepada santrinya, apa yang saya pendam gitu. Santrinya bilang, ini batu gitu. Tapi Sunan Giri bilang, bukan, saya tadi memendam telur gitu. Begitu dibuka batunya, ternyata betul-betul ada telur di situ. Itu karomahnya siapa? Karomahnya Sunan Giri. Sunan Giri banyak karomahnya ya kalau kita baca ya. Kalau kita baca karomahnya. Kalau Sunan Bonang karomahnya apa? Ketika Sunan Bonang itu mau dirampok, Sunan Bonang itu bilang, saya tidak punya apa-apa, saya cuma tongkat ini loh. Lalu Sunan Bonang bilang apa? Kalau kau mau itu loh, buah itu loh emas dia. Begitu buah itu ditunjuk oleh Sunan Bonang, maka ternyata betul buah itu menjadi emas. Jadi tidak harus kalau Nabi yang punya seperti itu namanya mukjizat. Tapi kalau kita sebagai manusia itu namanya karomah gitu ya. Untuk mendapatkan karomah kita tidak perlu minta pertolongan jin ya. Kenapa? Karena kalau pertolongan jin itu ada jin yang jahat ya. Ada jin yang jahat. Kita tidak perlu meminta karomah itu. Kita perbaiki diri, hati kita perbaiki, lalu kita
kuasai ilmu Al-Quran itu. Nanti kalau Allah mencintai kita, biarlah Allah yang memberi kita, gitu ya. Biarlah Allah. Kalau Allah tidak memberi kita, ya sudah, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Memang itu bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita apa? Mendapatkan ridhonya Allah. Kita bebas siksa kubur. Kita apa? Kita selamat di padang mahsyar, dan kita selamat dari siksa api neraka. Itu tujuan utama kita. Kalau kita Allah memberi bonus berupa karomah tadi, itu apa? Itu hanya bonus ya. Dan biasanya orang yang punya karomah itu nggak ditunjuk-tunjukkan ya. Nggak ditunjuk-tunjukkan. Kalau ditunjukkan, kalau dia itu sakti, itu biasanya ditolong oleh apa? Oleh iblis ya. Biasanya seperti itu. Orang yang punya karomah itu biasanya rendah hati kok. Rendah hati, tidak pernah menunjukkan ya. Seperti para wali itu banyak yang punya karomah ya. Karomahnya sangat banyak, tapi mereka tidak tunjuk-tunjukkan kecuali untuk apa? Untuk keperluan agamanya Allah. Untuk keperluan agamanya Allah. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita gali potensi kita sebagai manusia yang Allah memberitahu kita di Al-Quran surat An-Naml tadi, ayat ke-39 dan 40, bahwa potensi manusia itu jauh lebih tinggi dibandingkan potensinya iblis, potensinya jin. Berarti salah besar kalau kita minta tolong kepada iblis, kepada jin. Kalau kita minta tolong kepada Allah ya. Minta tolong kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, hikmah berikutnya yang bisa diambil, Nabi Sulaiman itu mendapatkan keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa tadi. Kerajaan yang tidak pernah ada bandingannya sampai hari ini. Kekayaan yang tidak ada bandingannya sampai hari ini. Tapi Nabi Sulaiman tidak sombong. Nabi Sulaiman tetap bersyukur. Nabi Sulaiman tetap bersyukur. Apa buktinya ini? Di Quran surat 27 ayat ke-40, lanjutannya tadi itu, lanjutannya kalimatnya manusia tadi itu. Nabi Sulaiman berkata, ini diabadikan oleh Allah di Quran surat 27 ayat 40, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Nabi Sulaiman berkata setelah itu loh, setelah kejadian-kejadian itu tadi, bahwa iblis atau jin sanggup memindah sebelum apa? Duduk, berdiri dari duduk, lalu ada manusia mampu memindahkan sebelum berkedip, dan betul-betul itu terjadi. Kalau kita tidak bersyukur, maka kita sombong. Seperti yang dilakukan Qarun. Qarun begitu kaya raya, dia bilang apa? Ini karena kepandaian saya. Gitu. Tapi Nabi Sulaiman nggak bilang gitu. Ini karena kekuasaan saya, nggak bilang gitu. Tapi Nabi Sulaiman bilang apa? Ini termasuk karunia Tuhanku. Ya. Luar biasa ya Nabi Sulaiman ini. Tidak mendapatkan karunia seperti itu, tapi tidak sombong, tetap merendah, tetap bersyukur. Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencobaku. Jadi itu dianggap sebagai ujian oleh Nabi Sulaiman. Apakah aku termasuk orang yang bersyukur ataukah mengingkari nikmat Allah? Jadi kalau orang itu nggak bersyukur, diberi kehebatan-kehebatan tadi, malah jadi kufur, tidak bersyukur. Tapi Nabi Sulaiman, ayo kita tiru, tetap bersyukur, tetap bersyukur. Maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Jadi Allah melanjutkan bahwa kalau Nabi Sulaiman itu bersyukur, berarti untuk kebaikan Nabi Sulaiman sendiri. Sama kita kalau bersyukur untuk kebaikan kita sendiri. Apa kebaikannya? Salah satunya janjinya Allah, nikmatku akan aku tambah, katanya Allah. Kalau kita bersyukur, nikmatku akan aku tambah, katanya Allah. Lalu lanjutan ayatnya,
Dan barang siapa ingkar, kufur, tidak bersyukur, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Jadi kalau kita nggak mau bersyukur, Allah itu nggak butuh ya. Allah itu nggak butuh. Karena Allah itu apa? Maha kaya, maha mulia ya. Silahkan kalau nggak mau bersyukur. Katanya Allah begitu ya. Lalu hikmah yang terakhir yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini, Ratu Balqis segera menyadari kelemahannya ya. Jadi karena beliau itu seorang ratu dengan kekuasaan yang sangat hebat, begitu diberitahu kalau beliau itu salah oleh Nabi Sulaiman, beliau bukannya menolak, bukannya menyombongkan diri, tapi beliau langsung menyadari kelemahannya, bahwa dirinya salah gitu ya. Dirinya salah. Maka bersyukurlah kita kalau kita ini salah dan ada saudara kita, sahabat kita yang yang mengingatkan kita. Kita salah misalnya, sedang salah. Lalu kalau sahabat kita diam semua, nggak ada yang mau mengingatkan. Itu berarti apa? Sahabat kita itu nggak sayang kepada kita ya. Membiarkan kita ini salah. Tapi kalau saya ini sedang salah misalnya, lalu ada di antara bapak-bapak, saudara-saudara, lalu WA ke saya misalnya, lalu bilang, Pak, tadi itu yang disampaikan itu kok menurut saya kok tidak benar itu, menurut saya kok begini misalnya. Wah, itu kita akhirnya terjadi diskusi gitu. Terjadi diskusi. Dan akhirnya kita mencari kebenaran, siapa yang benar di antara ini ya. Kalau kita ini dinasehati marah, berarti kita ini rugi besar. Ini dicontohkan Ratu Balqis, begitu beliau ini disadarkan atas kesalahannya, beliau langsung menyadarinya. Balqis berkata, diabadikan Allah di Quran surat 27 tadi, An-Naml ayat 44. Qalat rabbi inni dzalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Lalu Balqis berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku sendiri. Itu menunjukkan apa? Ratu Balqis menyadari kesalahannya ya. Menyadari kesalahannya. Dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Ayo ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita ambil hikmah dari kisah antara Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis ini, Segala yang saya sampaikan ini, segala yang benar itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita, semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.